guys, kembali lagi di YouTube channel aku, YouTube channel Sally. Oke guys, sebelumnya aku mau minta maaf. Udah lama nggak upload video, udah ada sekitar seminggu lebih. Kalau nggak salah ya, seminggu lebih nggak upload video karena akunya mudian. Oh my gosh! Jangan ditiru ya guys. Oke, kali ini video ini aku mau sharing. Kemarin ada yang komen di video aku yang ini, nanti aku kasih tunjuk ya videonya. Dia komennya agak-agak ini sih, agak-agak apa namanya, negatif ya kan. Ada berulang kali aku jelasin aku itu ketemu suami itu dari mana ya kan. Nah, jadi di sini tuh aku mau cerita soal aku jumpa sama suami itu. Awal dari aku kenal sampai suami datang ke Medan, sampai suami ke Malaysia. Oke? Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur. Sebelum aku cerita, buat teman-teman semua yang baru pertama kali subscribe YouTube channel aku, yang baru pertama kali melihat YouTube channel aku, menonton YouTube channel aku, perkenalkan dulu, aku Sally, asal dari Medan, dan sekarang tinggal di UK ikut suami. Sudah mau jalan 8 bulan. Yeay. Udah mau setahun gak terasa. Awal aku jumpa sama suami itu. Dari mana ya? Oke, aku awal jumpa suami itu tidak dari aplikasi dating online guys. Tidak dari Tinder, tidak dari Cupid, pokoknya tidak dari aplikasi dating online. Aku sama suami itu dikenalin teman kuliah ya. Jadi temanku ini punya pacar bule dan pacar bulenya ini berteman dengan suami begitu. Jadi ya dikenalin lah gitu guys. Jadi tidak dari aplikasi. Dan jujur li sebelum aku dikenalin sama suami, sebenarnya aku udah ada main dating aplikasi, yaitu Indonesian Cupid, tapi bulenya bule-bule scammer semua. Dan juga ada main dating aplikasi Jodoh Kristen, ada yang dapat kenalan sama bule juga dari Jodoh Kristen itu, tapi ya itu tetap scammer, gak ada yang jelas gitu guys. Atau mungkin akunya yang gak sabar. Jadi main dating aplikasi online itu cuman sekitar berapa bulan lah gitu, 2 bulanan lah itu guys. Oke, jadi aku kenal sama suami itu dari teman, gak dari. Aku dikenalin kalau nggak salah Januari 2019 sama temanku. Sebelumnya aku nggak mau karena suami itu kan udah punya 2 anak. Jadi aku ngomong sama temanku ini kalau bisa yang single lah, jangan ada anaknya gitu kan. Terus temanku ini ngomong, baik kok kak orangnya katanya. Memang sih dia udah punya anak 2 tapi orangnya baik kata dia gitu kan. Dan temanku ini ngirim foto aku diam-diam tanpa memberitahu aku duluan gitu guys. Jadi sebelumnya bukan aku yang dikenalin. Sebelumnya ada kawannya dia dikenalin. Terus nggak tahu aku kenapa, terus habis itu aku yang dikenalin, dikirim temanku inilah fotoku ke pacarnya, terus pacarnya ini ngasih ke suami gitu. Diambil dari Facebook. Fotoku diambil dari Facebook gitu guys. Jadi aku bilang sama temanku ini kalau aku nggak mau karena dia duda,
ada anak ya kan, kalau bisa kalau ada yang single aku mau gitu kan guys. Begitupun aku masih nggak ngerti bahasa Inggris sama sekali, jujur li aku nggak ngerti bahasa Inggris. Bahasa Inggrisku pasif, maksudnya tulisan aja yang aku ngerti. Kalau kita misalnya bercakap gini aku nggak ngerti sama sekali teman-teman. Tuh singkat cerita singkat waktu mamaku nelpon, coba lah kak cari di dating aplikasi tuh katanya kan, bule kata gitu kan, karena bule itu tidak milih-milih, tidak melihat dari wajah gitu, mana tahu dapat jodohmu bule kata mamaku. Nah karena mamaku ngomong gitu, disitulah aku mulai main dating aplikasi online guys, yaitu Indonesian Cupid sama Jodoh Kristen. Aku download. Nah disitulah aku mulai kenal-kenal bule, tapi bulenya scammer semua. Itu kalau nggak salah di bulan-bulan 3, ya kalau nggak salah di bulan-bulan 3, selama 2 bulan aku main. Tapi terus temanku ini ngasih tahu, gimana kak, mau nggak kak kenalan aja dulu kak, mana tahu cocok katanya kan. Kalaupun gak cocok kan jadi teman gak apa-apa gitu kata temanku ini. Jadi aku karena udah capek main dating aplikasi online itu gak ada hasil, aku ngomong sama mamaku, mak, kawanku ini ada ngenalin bule sih sebenarnya, aku bilang gitu kan, tapi dia duda, ada anaknya 2, gimana mak, aku bilang gitu sama mamaku guys. Waktu itu posisi mamaku kerja di Malaysia gitu, jadi kami sering video call, hampir tiap hari video call gitu. Awalnya mamaku juga nggak mau gitu kan, karena ada anaknya gitu, duda ya, kalau ada yang single kenapa harus yang duda gitu kan. Terakhir dibilang mamaku, ya udahlah kau cobalah, mana tahu jodoh kalian gitu guys. Jadi dari situlah aku mulai mencoba. Aku bilang sama temanku ini, oke lah aku mau dikenalin. Jadi kami dia temanku ini buat grup di Facebook, di WhatsApp, buat grup di WhatsApp yang isinya cuma 4 orang, yaitu aku, suami, sama pacarnya sama dia. Nah di situ supaya memulai komunikasi lah istilahnya guys. Dan foto yang dikasih temanku ini pertama kali sama aku untuk melihat yang mana sih orangnya, aku bilang gitu kan. Inilah dia guys fotonya, nanti aku tunjukkan di sini ya. Foto suami kurus, udah gitu mukanya agak seram, tidak ada senyum. Jujur awal nengok fotonya aku takut gitu guys, nggak ada senyumnya, nggak ada kayak muka ramahnya gitu, nggak ada gitu. Nah jadi temanku ini ngomong, sebelumnya maaf ya aku bicaranya agak lambat karena perut sudah mulai membuncit, jadi agak-agak sesak nafas aku ngomongnya. Terus temanku ini udah buat grup lah kan di WhatsApp, dia yang WA aku, kak nanti di sini sekitaran jam-jam 10 kakak jangan tidur dulu ya katanya kan, jam 10 malam di UK sekitar jam 5 sore, karena waktu itu beda waktu masih 6 jam kan guys. Kakak jangan tidur dulu, nanti kita komunikasi kak di WhatsApp. Jadi kalau nanti aku sama pacarku yang buka percakapan, terus kakak balas lah ya katanya gitu. Oke, aku bilang gitu kan. Tapi ya namanya nggak pernah begadang guys, nggak pernah begadang teman-teman. Jadi aku itu pulang kerja jam 7, setengah 8 lah kak, paling lama setengah 8. Terus sampai rumah udah capek ya kan, ngantuk,
tidurlah aku. Gak aku ingat lagi tuh soal mau komunikasi di WhatsApp grup. Jadi pagi-pagi itu sekitar jam 5 pagi, kulihatlah WhatsApp grup itu sudah banyak sekali chattingan mereka bertiga. Temanku, pacarnya sama suami bertiga, tanpa aku ada membalas di situ karena aku jelas-jelas sudah tidur di situ guys, sudah tidur, nggak ada komunikasi sama sekali. Jadi paginya aku balas, aku bilang aja ya kan, sorry I fall asleep because I'm tired after work, gitu ya kan. Udah berjalanlah WhatsApp grup kami ini. WhatsApp grup itu bulan Juni, awal bulan Juni kalau nggak salah. Berjalanlah guys WhatsApp grup ini seminggu lebih. Tapi aku selalu membalas itu dengan yang sekedarnya aja ya kan. Karena bahasa Inggrisku masih lemah. Itu pun kalau mereka chattingan gitu aku translate dari Google. Tuh, terus aku bilang lah sama temanku ini, orangnya dingin kali gue bilang gitu kan. Dia nggak pernah WhatsApp aku, gue bilang gitu guys. Nggak pernah japri aku, gue bilang. Terus datang temanku ini, coba kakak yang duluan japri katanya kan. Mana tahu dia malu kak katanya. Dan terus terang guys, aku tuh tipe orang yang nggak mau ngejar cowok dari dulu. Kalaupun ada cowok yang suka, aku itu menghindar gitu. Jadi aku nggak pernah mau ngejar cowok gitu. Terus ya, aku beranikanlah diri ini ya kan, dengan segala keberanian yang kupunya, padahal dengan bahasa Inggris yang sangat-sangat minim. Pertama, aku japri dia, halo Andre gitu ya kan, how are you today gitu ya kan, tanya kabar dulu. Terus dia balas, langsung cepat dia balas guys, langsung cepat dia teman-teman balasnya. Terus bilang dia ya halo Sally, aku baik-baik aja, tapi ini masih dalam teks ya. Nah, disitulah mulai kami komunikasi, terus beralihlah kami ke WhatsApp pribadi. WhatsApp grupnya sekali-sekali sama temanku ini, kalau ada yang lucu-lucu gitu Dan di situ yang kami bahas sama suami itu yang nggak masuk akal. Tentang hobi, tentang makanan kesukaan, tentang peliharaan, dia ada pelihara kucing, terus ya tentang anaknya, dia ceritakan keseharian dia sama anak-anaknya lagi ngapain saat anaknya lagi sakit gitu guys. Jadi semua diceritakan dia lah. Dan saat itu suami yang aktif tiap hari itu, dia selalu ngucapin selamat pagi. Kalau misalnya aku mau tidur, selamat tidur, semoga tidurmu nyenyak, gitu-gitulah guys ya, biasa lah ya kan. Masa-masa PDKT, pendekatan. Gitu. Dan seiring berjalannya waktu, ini kami masih teks ya. Kami belum pernah video call. Selama aku berkomunikasi sama suami, awal-awalnya itu cuman teks, tidak ada video call. Jadi sudah 2 minggu kami komunikasi, terus dia nanya, mau nggak jadi pacarku katanya gitu kan. Terus aku bilang, cepat kali, aku bilang. Ini masih 2 minggu loh, aku bilang gitu kan. Datang dia, ya sih memang cepat kali, tapi ya aku mau cari pendamping hidup itu, mau cari istri itu bukan untuk main-main, kata dia gitu kan. Aku mau cari partner hidup katanya ya. Ya sama aku juga, aku bilang aku mau cari lelaki itu bukan untuk main-main, karena di usiaku pun yang dibilang bukan muda lagi, aku bilang gitu kan. Kalaupun memang mau cari cowok itu aku mau cari suami, bukan mau cari pacar, aku bilang gitu. Jadi aku bilang oke lah, kita jalanin, aku bilang gitu kan. Tapi aku melihat dulu sifatmu gimana ya, aku bilang gitu sama dia. Dan seiring berjalannya waktu teman-teman,
ya nampaklah kayak pedulinya gitu kan, karena setiap harinya itu suami yang WA duluan, suami yang WhatsApp duluan. Aku gak pernah teman-teman, karena habis bangun tidur langsung kerja, pulang kerja, makan di luar sama adik-adik, habis itu tidur, kayak nggak ada waktu lah untuk memulai percakapan sama suami gitu. Dia yang selalu WhatsApp duluan. Oke, terus seminggu kami sudah komitmen untuk pacaran. Terus suami bilang, terus aku yang ngomong sama suami, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kalau memang kamu serius sama aku, kalau memang kamu benar-benar mau cari partner hidup, datang ke Indonesia, gue bilang gitu kan. Datang ke Indonesia, jumpai mamaku. Kalau memang kamu serius, aku nggak mau lama-lama pacaran, gue bilang. Aku maunya menikah, gue bilang gitu. Kalian tahu apa dibilang suami? Langsung dibilang suami, oke, aku akan datang ke Medan, katanya. Kebetulan kawannya, pacar temanku ini juga mau datang ke Indonesia. Jadi dibilang dia, aku akan datang sama dia, jumpai kau, terus jumpai mamamu, katanya gitu kan. Terus aku bilang, tapi mamaku nggak di Indonesia, mamaku di Malaysia. Aku bilang, gimana itu? Aku nggak punya uang untuk mengongkosi kita ke Malaysia, aku bilang kan. Emang berapa jauh jaraknya Malaysia dari Indonesia, kata Pak suami kan. Ya jauh, aku bilang, harus naik pesawat, aku bilang gitu kan. Kalau melalui darat jauh, aku bilang. Gimana? Mau nggak? Aku bilang gitu kan. Jadi kamu bakalan ngeluarin ekstra biayanya, aku bilang. Ke Indonesia dulu, baru ke Malaysia, aku bilang. Oke, gak apa-apa, aku ini mau kok, katanya. Gentleman kali, guys. Dari situ langsung aku kirain dia main-main, ya kan. Terus itu masih bulan 6 itu. Terus bulan 7 kalau nggak salah, ya bulan 7 dia kirim foto dia udah ngurus paspor. Karena sebelumnya suami nggak punya paspor. Dia kirim tuh udah ngurus paspor. Dia bela-belain ngurus paspor ke Manchester. Udah gitu nggak berapa lama dia langsung kirim tiket pemesanan dia ke Indonesia. Ya Tuhan. Jadi suami itu ke Indonesia bulan 9. Kalau nggak salah akhir bulan 9, sekitar tanggal 21-an gitu. Mereka di Indonesia, mereka ke Indonesia itu seminggu 8 hari. Tapi pacarnya temanku ini di Indonesia aja. Jadi suami di Medan itu cuman 2 hari, 2 hari 1 malam. Jadi waktu di Medan itu jumpa sama tulang, sama tanteku, sama mak tuaku, sama sepupu-sepupuku semua. Setelah itu esok harinya kami langsung ke Malaysia, terbang ke Malaysia, teman-teman. Dan semua biaya kami ke Malaysia itu, biaya aku sama dia, makan kami di bandara, itu semua dia yang ngeluarin. Karena aku udah jelasin dari awal, aku gak punya tabungan untuk membiayai ke Malaysia, aku bilang gitu kan. Dia semua yang biayai, guys. Gitu. Terus jumpalah sama mama di Malaysia, teman-teman. Jadi waktu dia di Medan, dia nginap di hotel tempat aku kerja ya. Jadi kami tidak tidur sama. Dan waktu di Malaysia kebetulan mama itu tinggal banyak kamarnya gitu, guys. Jadi dia ada satu kamar disediakan mama, nggak di hotel. Ya lumayan lah ya, ngirit biaya dia. Gitu. Jadi disitulah dia jumpa mama untuk pertama kalinya. Dan disitu juga lah mama nanya keseriusan dia, nanya langsung kapan nih, kalau memang serius,
kapan mau nikahkan anakku. Langsung loh, padahal kami masih 3 bulan, komunikasi, dan itu pun komunikasinya nggak pernah melalui video call, selalu teks. Dan mama menasihati dia, kalau misalnya ada ribut, ada masalah di rumah tangga, jangan ada main tangan gitu. Dan kalian tahu siapa yang mentranslate omongan mamaku? Adikku. Karena aku sama sekali nggak ngerti bahasa Inggris, guys. Aduh, pengalaman lucu pertama kali suami ke Medan itu. Dia mau belikan aku HP. Kebetulan HP aku nggak tahu ya kenapa HP aku itu waktu pas dia datang rusak. Nggak hidup sama sekali. Jadi dibelikannya lah HP. Dia nanya mau HP merek apa gitu kan. Tapi aku nggak ngerti. Terakhirnya aku karena nggak ngerti apa yang dia maksud, sampai berapa toko itu kami jalanin gitu kan. Saking gugupnya teman-teman, jadi ku pilihlah HP Sungsang. HP ku sekarang ini dia HP ku nih. Nih, ini HP pemberian suami waktu dia datang ke Medan. Sebelumnya HP ku merek Lenovo. Saking nggak ngertinya aku apa yang dibilang dia, udahlah itu aja lah gitu ya kan. Jadi dia belikan HP, terus dia ada belikan juga jam tangan, dan nggak tahu jam tangannya itu di mana sekarang. Kemarin sih terakhir jam tangannya di Medan, dibawa mama kembali ke Medan. Jam tangan dan semua biaya-biaya itu guys, semua biaya makanku, tiketku balik lagi ke Medan, sampai dia ngasih uang pegangan sama aku, itu uang dia semua. 1.000 perak pun gak ada duit aku keluar di saat suami datang mengunjungi aku. Kurasa kalau ku hitung-hitung habis banyak lah suami itu teman-teman gitu. Jadi dari situ aku melihat keseriusan dia sih. Dan setelah dia balik dia 7 hari atau 8 hari lah mereka berlibur di Indonesia. Setelah dia balik ke UK pun dia masih tetap berkomunikasi sama aku teman-teman. Gak pernah putus komunikasi kami. Setiap hari dia teks aku. Sekali pernah dia mencoba untuk video call, tapi aku pura-pura matikan dataku, pura-pura matikan wifi. Aku bilang gak bagus jaringan di sini, padahal akunya yang masih nggak pede gitu, nggak percaya diri untuk ngomong bahasa Inggris, karena sama sekali bahasa Inggris nggak bagus gitu. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, setelah aku pikir-pikir nggak mungkin selamanya aku teks terus sama dia kan untuk komunikasi. Jadi lama-lama kami mulai video call. Dan kalian tahu kapan kami mulai video call? Kami mulai video call awal tahun 2020. Mantap kan? 6 bulan teks terus kami komunikasi sama suami. Sabar dia untuk menunggu aku sampai berani, sampai aku percaya diri ngomong bahasa Inggris sama dia. Dari situ aja aku udah menilai sih dia ini guys, dia sabarnya tingkat dewa. Sampai sekarang pun udah jadi suami ya, mudah-mudahan sifatnya selalu seperti itu, tidak pernah berubah ya kan. Dan kami mulailah itu video call, dan video callnya pun nggak sering sih teman-teman. Video call seminggu itu bisa dihitung paling 3-4 kali gitulah video call, karena aku setiap hari video call sama mamaku. Jadi kalau habis video call sama mamaku udah malas video call sama dia gitu kan, karena udah jam berapa, udah malam kali gitu juga kan. Gitu teman-teman. Oke, sampai situ dulu lah ya. Awal aku
berkenalan dengan suami. Dan awal-awal dia itu awal aku kenal suami itu kurus, mukanya tirus, kurus. Tapi sekarang udah jadi bapak-bapak gendut ya, perutnya buncit, melebihi perutku yang lagi hamil. Oke guys, sampai di sini dulu video aku ya. Buat teman-teman yang suka video aku, salah satu video aku, like dan share video aku ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk subscribe-nya supaya YouTube channel aku berkembang dan aku tidak stuck YouTube channelnya di situ-situ aja ya kan. Dan juga aku mau minta saran buat teman-teman, kira-kira teman-teman mau video tentang apa dari aku gitu. Silahkan komen di bawah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, yang sudah like, share video-video aku. Terima kasih semuanya. Semoga kalian semua sehat, semoga kalian semua bahagia. Buat teman-teman yang lagi ada masalah atau lagi sakit, semoga semuanya diselesaikan masalahnya dan sehat dari penyakitnya. Sampai di sini dulu video aku. Sampai jumpa di next video. Bye bye. God bless. Sarangyo.